Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahallan nikaha wa harrama zina. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wapa melebihkan seluruh yang hadir, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Teristimewa kepada Adinda calon pengantin bersama Gurunda, kedua orang tua yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, sinina fapuji ria pujangi rifungala ta'ala, nasaba pamase marajana fungala ta'ala, kita berkumpul di tempat ini. Acara malam tudang peni dirangkaikan dengan acara mapaci. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung pilihan Tuhan, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melebihkan ke hadir, acara mapaci itu sebenarnya acara tradisi orang tua kita dulu. Dengan kedatangan Islam, maka tradisi ini ditarik, dimasukkan dalam kegiatan Islam, dan itu diaminkan oleh beberapa ulama-ulama kita, termasuk Mustafa Yaqub itu menyampaikan, ini ahli hadis, Ibnu Hajar al-Asqalani, Abu Hasan al-Mubarakfuri, ini semua ulama besar. Dia mengatakan bahwa itu masuk dalam hal ad-du'a bil isyarah, doa dengan isyarah. Jadi itu dalam agama kita mengenal adanya doa dalam bentuk isyarah. Jadi agan afakan katomatua tak ketika mapaci itu mengandung senuk-senuran yang berisi harapan-harapan, dan itu adalah doa bil isyarah dalam Islam. Dua hadis Bukhari menceritakan perlakuan Nabi itu menunjukkan bolehnya doa bil isyarah. Irwatwe ketika terjadi kemarau yang panjang, tika labu irwatwe, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke kiblat sambil membalik selendangnya sebelum dia berdoa. Kenapa dibalik selendangnya itu? Nah, balik selendangnya Nabi dengan harapan kondisi saat ini yang kemarau bisa berubah menjadi sebaliknya, kebalikan dari kemarau itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam riwayat Bukhari, pernah Abu Hurairah, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, mendengarkan hadis dari Nabi. Lalu Abu Hurairah menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, setiap saya mendengarkan hadismu banyak yang saya lupa. Tak lupa-lupakan surah Allah Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, letakkan sorbanmu, sambil Nabi menyampaikan hadis. Setelah diletakkan sorbannya Abu Hurairah, Nabi mengambil sorban itu, mengikat di kepalanya dengan harapan wedingam manifaringaranna, hafalannya Abu Hurairah terikat dan tidak mudah dilupakan. Maka di Abu Hurairah setelah hal itu terjadi, Hurena fakor nabita di nautakaluhulufang mengingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinamakan ulama kita ad-du'a bil isyarah. Jadi apa ifakan kaiwe kwewe
yang mengandung harapan. Mudah-mudahan harapan itu menjadi doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu melengkapi itu, tentunya biasanya ada yang diundang untuk mapaci. Ada undangan yang diundang untuk mapaci. Tentunya perlu dilengkapi dengan doa-doa kita semua. Karena doanya orang yang banyak itu, harapan kita ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksir du'aaka fa innaka la tadri bi ayyi du'ain mustajablah. Perbanyaklah berdoa karena kalian tidak tahu kapan doamu diijabah oleh Allah. Mintalah banyak didoakan oleh orang karena kalian tidak tahu dari mulut siapa doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doanya orang banyak itu memungkinkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita yang datang di sini, apakah yang naik mapaci nanti atau yang hadir di sini, kita berharap besar kita bisa mendoakan calon pengantin ini. Mudah-mudahan nantinya insya Allah bisa membina rumah tangga yang sakinah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sedikit saya mau sampaikan karena pengantinnya laki-laki. Saya berangkat dari ayat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Adinda kami calon pengantin, ayat ini memberikan isyarat khususnya kita laki-laki bahwa yaridi orwanewe yang mengeskakan kita sebagai pemimpin adalah Allah. Makanya perlu kita pahami bahwa pertanggungjawabannya juga akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu laki-laki yang menikah ini siap bertanggung jawab. Karena yang mengeskakan kita adalah Allah, yang meminta pertanggungjawaban kita adalah Allah. Makanya besok kalau dia menikah, di saat dia mengatakan saya terima nikahnya, maka aras bergetar. Kenapa aras bergetar? Begitu beratnya janji dan tanggung jawab yang diterima oleh seorang laki-laki. Saya siap bertanggung jawab lino akhirat. Itu makun reye kufurai fanika, maka tanggung jawab seorang bapak pindah kepada laki-laki itu. Dia mengatakan saya terima nikahnya. Tanggung jawabnya berubah. Maka ini saya ingatkan pengantin laki-laki, kita siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu tugas yang berat seorang laki-laki. Bagaimana dia bisa mendidik, bagaimana dia sabi membina, bisa mengarahkan istrinya. Itu tanggung jawab kita. Bukan hanya sekedar tanggung jawab nafkahnya, nafkah lahirnya, nafkah batinnya, tapi lebih dari itu tanggung jawab di hadapan Allah. Dinasam pajak benita mesti ditanya. Istrinya tidak menutup aurat, kita akan ditanya. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tugas yang berat dari seorang laki-laki. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan bima dalallahu ba'dahum ala ba'd. Laki-laki itu sudah dibekali kelebihan dibanding seorang perempuan. Itu dibekali kelebihan seorang laki-laki untuk memang jadi pemimpin dalam rumah tangganya. Apa kelebihannya laki-laki? Kenabian itu seorang laki-laki. Laki-laki juga punya kelebihan. Di antaranya kelebihannya laki-laki mental fisiknya lebih kuat. Dan yang lebih istimewa laki-laki itu mondrioloi akalana, mondrioloi perasaana. Nah itu beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu mondrioloi perasaannya, mondrioloi akalanya. Artinya laki-laki itu bisa bijaksana, bisa menggunakan akalnya dengan baik. Kenapa? Karena ternyata mondrioloi akalanya dibanding perasaannya. Makanya itu Umar bin Khattab, waktu nama Cailada Benena, dia cuma diam. Padahal singa padang pasir, dia cuma diam. Kenapa dia diam? Macai beneku. Tidak mungkin leva ngajari ku macai mapakure cowena. Mau mana naki dia toga gunana. Sifangi obaki, maka dia diam. Rasulullah ketika istrinya memecahkan piring di hadapan tamunya, Rasulullah juga diam. Karena dia mengatakan dia cemburu. Orang cemburu sulit dinasihati. Maka Rasulullah diam.
Itu lebih bijaksana karena dia menggunakan akalnya, menggunakan otaknya dengan baik, pikirannya, sehingga dia bisa bijaksana. Itu kelebihannya laki-laki. Maka saya pesankan kepada Dinda, maka kita gunakan akal bijaksana dalam berumah tangga, karena itulah kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan itu Al-Quran menuntun kita kalau ada masalah dalam rumah tangga ini sebagai pemimpin, karena memimpin perempuan itu susah. Saya mohon maaf, tomatu akifa pungamalabiki makunraya, susah itu. Makanya banyak ayat dan hadis bicara tentang perempuan. Istausu bin nisaikum fa innahunna khuliqna min dilain. Si farengarangi ko mengenai makunraya, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Itu susahnya perempuan. Bukan tidak bagus perempuannya, bukan. Tapi memang itulah karakternya perempuan yang harus dihadapi. Maka diingatkan oleh Allah, ingat dengan perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Bahkan ada hadisnya Nabi, man ala salasa banatin, siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Kalau dia punya 3 anak perempuan, ini sulitnya perempuan. Tidak disebut oleh Nabi anak laki-laki. Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, wa addabahunna, kemudian dia didik dengan baik, wa sawwajahunna wa ahsana ilaihinna, kemudian dia bisa berbuat baik kepadanya, falahul jannah, baginya surga. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau cuma 2 Rasulullah? Mulai 2 anak nama kunrai, dia tanya, bagaimana kalau 2? Rasulullah mengatakan meskipun hanya 2. Begitu susahnya membina perempuan itu. Nah ini makanya perempuan. Bahkan kalau imati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan an-nisa ittaqun nisa. Hati-hati dengan perempuan. Ini tugas tanggung jawab yang berat dari seorang laki-laki. Makanya Al-Quran itu menuntun, kalau ada masalah dengan istrimu, lanjutannya ayat tadi,